Inilah pentingnya untuk terhubung dengan para leluhur Nusantara untuk menyambut peradaban baru atau Indonesia Emas 2045. Buat kalian yang sekarang merasakan intensi yang kuat untuk terhubung kembali dengan leluhur atau mulai ada keinginan atau dorongan untuk mencari tahu garis leluhur kalian itu siapa saja, atau ada keinginan yang kuat untuk menelusuri bagaimana sejarah leluhur dan keluarga pendahulu kalian serta punya dorongan yang kuat untuk kembali ke jati diri Nusantara, maka konten ini cocok buat kalian. Sebenarnya sebelum pusat peradaban dunia berpindah ke timur di abad 21 ini, akan ada banyak sekali penataan dalam peradaban dan peningkatan kesadaran kolektif umat manusia. Salah satu fenomenanya adalah mulai munculnya keinginan kuat untuk terhubung dengan leluhur sendiri. Bahkan mulai muncul pertanyaan, kenapa sih di Indonesia ini kisah leluhur banyak yang raib, baik dari segi cerita sejarahnya maupun dari peninggalan-peninggalannya. Bahkan tidak sedikit loh yang sekarang mulai mempertanyakan, kenapa sih di Indonesia leluhur bangsa luar itu justru lebih populer dibandingkan dengan leluhur bangsa sendiri, dan kesannya seolah-olah kita itu harus berbaiat kepada leluhur bangsa asing tersebut berikut dengan keturunannya. Kenapa sih leluhur bangsa Nusantara sendiri justru kabur sejarahnya dan sering dianggap primitif sehingga harus menerima ajaran luar segala? Jika Anda ingin menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, sebelum saya bahas, sebaiknya simak dulu informasi penting berikut ini. Tahun 2024 dan seterusnya sedang terjadi penuntasan karma besar-besaran. Jika Anda terlahir dari keluarga yang mengalami banyak kasus KDRT, banyak terjadi perselingkuhan dan perceraian dalam keluarga, mengalami kemiskinan generatif dan banyak anggota keluarga yang terjebak dalam hubungan toksik dengan pasangan, lalu Anda merasa ini ada sesuatu yang salah dalam garis keluarga dan merasa harus memperbaikinya, maka bisa jadi Anda adalah yang terpilih untuk menghentikan karma-karma leluhur ini. Ketika Anda berhasil menghentikan siklus karma leluhur ini, maka Anda tidak hanya menyelamatkan generasi selanjutnya, tapi Anda juga bisa meningkatkan kesadaran spiritual dan semakin mengenali diri sejati. Anda juga semakin mudah mengakses ilmu dan bakat leluhur lainnya yang sangat powerful yang selama ini tertutup oleh karma-karma. Jika kalian punya panggilan yang sama untuk memutuskan siklus karma leluhur dalam keluarga dan kembali kepada leluhur kalian yang suci dan agung, maka online kelas ini cocok untuk Anda ikuti. Di online kelas besok, kita akan belajar mengidentifikasi dan menghentikan pola karma leluhur dalam keluarga, menyembuhkan trauma antar generasi, dan mengakses DNA leluhur agung yang belum terbuka. Sayangnya online kelas ini belum tentu saya buka kembali. Jadi mumpung ada, daftarkan diri kalian sekarang karena seat sangat terbatas. Cek deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya. Juri Lina dalam bukunya Architect of Deception, Secret Story of Freemasonry pernah menuliskan pernyataan sebagai berikut. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan kalau leluhur mereka itu bodoh dan primitif. Di Indonesia, nampaknya ketiga cara ini sudah terjadi dan telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Sejarah kita telah banyak yang menghilang atau kabur. Peninggalan bukti-bukti sejarah nenek moyang kita juga banyak yang menghilang, hanya tersisa reruntuhannya saja. Itu pun hanya ada beberapa. Sedangkan di Eropa sana, tempat di mana bangsa-bangsa penjelajah dulu berasal, kastil-kastil dan rumah-rumah penduduk sejak abad 5 Masehi pun masih ada. Bahkan universitas tua sejak era kerajaan Singosari baru berdiri atau universitas yang sudah ada sejak abad 13 Masehi pun masih ada dan tegak berdiri sampai sekarang. Sedangkan di Nusantara dan juga di mayoritas negeri-negeri di Asia dan Afrika lainnya, sisa-sisa peradaban zaman dulu hampir menghilang seluruhnya. Yang tersisa hanyalah bekas-bekas candi segelintir saja, yang itu pun kadang sulit diidentifikasi seperti apa sih megahnya di zaman dulu karena desain aslinya juga kerap menghilang tak jelas rimbanya. Akhirnya, kisah leluhur Nusantara atau leluhur sebagian besar Asia dan Afrika kerap dianggap sebagai kisah leluhur yang primitif. Bagaimana tidak dianggap primitif? Karena salah satu bukti keagungan suatu peradaban itu adalah ditandai dengan majunya kebudayaan di peradaban tersebut. Ketika kebudayaan di negeri itu maju, maka bangunan-bangunan
bangunan di negeri itu juga banyak berdiri dengan corak dan seninya tersendiri. Jika di daerah tersebut tidak ditemukan bekas-bekas bangunan peradaban leluhurnya, maka cerita keagungan leluhur pun rawan dikira sebatas tahayul atau dongeng belaka. Ini akhirnya memasukkan Nusantara dan negeri-negeri lain di Asia dan Afrika ke dalam poin ketiga. Akhirnya, leluhur aslinya sendiri dianggap sebagai orang-orang yang bodoh dan primitif. Akibatnya, keturunannya tidak lagi mau terhubung dengan leluhurnya sendiri dan lebih memilih untuk berbaiat atau terhubung dengan leluhur bangsa lain yang sama sekali asing bagi peradaban tersebut. 3 poin yang terjadi di Nusantara ini bukanlah sistem penjajahan yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun lamanya. Di Asia dan Afrika, lazim terjadi ketika ada sebuah peradaban besar yang mulai lemah, maka bangsa lain akan menginvasi peradaban tersebut untuk menguasainya dan mengambil alih seluruh sumber daya yang ada di situ. Namun, agar penguasaan berjalan dengan mulus, maka penghuni aslinya atau penduduk pribuminya ini harus diputuskan dulu hubungan sejarahnya dengan leluhurnya, sampai mereka benar-benar lupa akan jasa dan asal-usul leluhur mereka, lupa akan kejayaan leluhur mereka, lalu tidak mau lagi terkoneksi dengan leluhurnya sendiri karena mengira leluhurnya benar-benar primitif dan memalukan, sehingga mereka juga lupa dengan jati diri mereka. Agar cara ini berhasil, maka sisa-sisa keagungan peradaban terdahulu haruslah dihancurkan dulu agar tidak bisa dipelajari atau dikenang oleh keturunannya lagi. Itulah kenapa perpustakaan Alexandria di Mesir kuno dihancurkan. Itulah kenapa Universitas Nalanda di India dan di Sumatera juga dihancurkan. Itulah kenapa dulu candi-candi di Jawa dan di Sumatera juga dileburkan. Itulah kenapa dulu kuil-kuil kuno di India, Laos, dan Kamboja juga diratakan dengan tanah dan diganti dengan bangunan-bangunan baru. Kalau kita tengok sejarah, bagaimana sebuah bangsa baru menguasai bangsa lama yang kaya dengan sumber daya, mereka selalu menghancurkan bangunan-bangunan vital dan bersejarah yang merupakan hasil karya leluhur agung di peradaban tersebut. Ini adalah pola penguasaan dan penjajahan yang sudah dipraktekkan sejak zaman dulu, sejak zaman Babilonia dan Mesir kuno masih eksis. Nusantara sendiri adalah sebuah bangsa yang sudah dikuasai beragam bangsa asing secara silih berganti, baik yang diakui dalam sejarah maupun yang tidak. Dalam sejarah, kita melihat banyak nama-nama bangsa asing yang sudah berseliweran di tanah Nusantara. Beberapa bangsa tersebut tertulis dalam buku sejarah sebagai penjajah atau koloni. Beberapa tidak dianggap sebagai penjajah, hanya sebagai mitra negara atau sahabat. Kalau kalian menelusuri sejarah Nusantara, maka kalian akan menemukan nama-nama bangsa seperti Turki Ottoman, India, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang sebagai nama-nama bangsa asing yang sempat berseliweran di tanah Nusantara dan mewarnai panggung kekuasaan di negara kepulauan ini. Yang unik dalam sejarah kita ini adalah banyak kisah-kisah dari bangsa ini yang akhirnya menggunakan politik agama untuk mengaburkan kisah leluhur Nusantara dan memutuskan koneksi bangsa Nusantara dengan leluhur mereka sendiri. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah kisah Snok Hurgronji yang sering kita kira sebagai ulama, namun ternyata dia adalah mata-mata bagi pemerintah kolonial Belanda. Snok Hurgronji awalnya adalah seorang mahasiswa teologi di Universitas Leiden, Belanda. Ia memang pernah pergi ke Mekah dan tinggal beberapa saat di sana untuk menimba ilmu agama Islam dan belajar bahasa Arab serta bahasa Melayu. Tahun 1889, Snok Hurgronji dikirim ke Nusantara sebagai seorang peneliti agama Islam di Nusantara dan juga sebagai pengajar bahasa Arab di Batavia. Kepada sahabatnya, Snok mengaku ia hanya berpura-pura menyamar sebagai pemeluk agama Islam saja agar agendanya di Nusantara lancar. Selama proses penelitiannya ini, Snok banyak mengirimkan laporan untuk pemerintah kolonial Belanda. Penelitiannya diawali dengan menelusuri Jawa Tengah serta Jawa Barat, di mana di sini ia mengetahui bagaimana ajaran Islam yang semula berawal dari Mekah bisa diajarkan di Nusantara. Ia akhirnya mengetahui bagaimana ajaran, ideologi, serta keilmuan Islam disebarkan di Nusantara sejak era Wali. Dari laporan-laporan dan penelitian Snok selama di Jawa inilah, ia kemudian dipindahkan ke Aceh yang saat itu menjadi wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Hampir separuh kedua abad 19 digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menggempur Aceh.
tapi tidak pernah berhasil. Ada hal yang menarik yang ditemukan oleh Snog Hurgronji terkait penyebaran Islam di Indonesia, di mana Islam di Nusantara itu ternyata sangat berbeda dengan Islam yang ada di Mekah sana. Islam di Nusantara disebarkan dengan jalan tasawuf dan masih kental dengan adat istiadat budaya setempat, yang mana ini sudah mengakar sejak era kerajaan Hindu-Buddha dulu. Berbeda dengan Islam di Arab Saudi, yang identik dengan ajaran Salafi Wahabi yang konvensional dan puritan. Snog juga menemukan kenapa sih Aceh dan wilayah-wilayah lain di Nusantara itu sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda. Salah satu alasannya adalah karena adanya peran santri atau cendekiawan muslim dan para ulama Nusantara yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat. Snog pun menyarankan pemerintah Hindia Belanda untuk memecah belah umat Islam dan menjaga agar perkembangan agama satu ini tidak lebih dari sekedar agama ritual atau agama masjid saja, yang mana ini memberikan jalan segar bagi kaum-kaum Islam konservatif dan puritan untuk masuk dan berkembang di Nusantara. Sejak itulah aliran Khawarij alias Salafi Wahabi berkembang di Nusantara dan membuat level kesadaran masyarakat Muslim Nusantara ini semakin anjlok. Budaya yang bertujuan untuk mengkoneksikan masyarakat Muslim ke leluhurnya, yang adat istiadatnya ini diturunkan oleh tradisi Hindu-Buddha dulu, banyak dihapus dan dianggap sebagai ajaran sesat, bid'ah atau syirik. Sehingga masyarakat Muslim Nusantara menjadi bangsa yang semakin bodoh dan terjajah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati leluhurnya. Dalam sejarah, ketika sebuah negeri atau bangsa masih menghormati, masih mendoakan, dan masih terkoneksi dengan leluhurnya, maka biasanya negeri tersebut tumbuh menjadi sebuah negeri yang besar peradabannya. Ini dibuktikan dalam banyak kisah sejarah. Tapi penjajahan banyak menghapuskan keterkoneksian dengan leluhur ini. Bangsa-bangsa besar sepanjang sejarah, mulai dari Mesir kuno, Babilonia, India, Cina, Persia, bahkan peradaban Barat pun, itu adalah contoh-contoh peradaban besar yang terkoneksi dengan leluhurnya di era kejayaan mereka. Bangsa Cina, baik yang di dalam negeri Tiongkok sendiri maupun yang berdiaspora, mereka ini masih terkoneksi dan menjunjung tinggi leluhur mereka. Ini diwujudkan dalam bentuk persembahyangan khusus untuk memuja leluhur mereka, dan paling besar dirayakan menjelang Imlek atau Tahun Baru Cina. Dalam sejarah Nusantara, kita setidaknya sudah pernah 2 kali mengalami era kejayaan, yakni di zaman Kerajaan Sriwijaya dan di Kerajaan Majapahit. Ini adalah 2 kerajaan besar yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke seantero Nusantara dan ke sebagian kecil Asia Tenggara lainnya. Di zaman kedua kerajaan ini, corak Hindu-Buddha ini sangat terasa kental. Dalam agama Hindu-Buddha, koneksi dengan leluhur mutlak diperlukan. Bahkan peradaban Barat yang menurut kita merupakan peradaban modern sekalipun, yang jauh dari unsur-unsur agama dan spiritualitas, sebenarnya orang-orang elit di baliknya masih memegang koneksi dengan leluhur mereka. Sudah menjadi rahasia umum jika peradaban Barat yang menguasai dunia sekarang ini dikelola oleh sekelompok elit di balik layar, yang mana mereka ini mengendalikan perekonomian, keuangan, perpolitikan, dan aliran sumber daya di hampir seluruh jengkal dunia ini. Yang menarik dari elit rahasia ini, atau yang sering kita sebut mereka sebagai elit global, mereka ini ternyata adalah orang-orang yang erat kaitannya dengan spiritualitas. Banyak dari mereka yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan seperti Illuminati, Freemason, Rosicrucian, atau ordo-ordo tarekat kebatinan lainnya. Nah, dalam tarekat-tarekat kebatinan ini, mereka kebanyakan mempelajari dan mempraktekkan ajaran-ajaran spiritual dari beragam peradaban kuno seperti Kabbalah, Hindu, Buddha, bahkan ilmu-ilmu spiritual kuno dari negeri bekas jajahan mereka sendiri di Asia dan Afrika. Dalam ajaran-ajaran kuno, keterhubungan dengan leluhur adalah sesuatu yang lazim dilakukan sepanjang generasi, dan siapa keturunannya yang terhubung dengan leluhurnya cenderung mengalami keselamatan dan berkembang. Tapi bagi negeri-negeri yang dijajah oleh bangsa-bangsa Barat ini, justru keterkoneksian dengan leluhur asli mereka seringkali terputus selama masa penjajahan. Sebenarnya apa saja sih yang di-provide oleh leluhur kita sehingga bangsa yang masih terkoneksi dengan leluhurnya ini bisa bertransformasi menjadi bangsa yang besar? Istilah leluhur sendiri di Nusantara memiliki beberapa pemahaman. Pada dasarnya, leluhur adalah pendahulu kita yang sudah lahir dan hidup lebih dulu dibandingkan kita. Mereka sudah lebih dulu makan asam garam kehidupan, sudah lebih dulu berjuang dalam hidup, dan sudah lebih dulu belajar. Pengetahuan dan kebijaksanaan mereka ini tertanam dalam DNA mereka dan diwariskan ke anak cucu, bahkan hingga puluhan generasi di bawahnya.
Dalam tradisi agama-agama kuno, ada beberapa leluhur yang ketika mereka sudah meninggal dunia atau moksa, itu mereka belum menunggal atau kembali sepenuhnya ke alam ketuhanan. Ada juga leluhur yang sekedar naik ke dimensi yang lebih tinggi, namun mereka masih mempersiapkan keturunan mereka atau membimbing keturunan mereka yang ada di dunia ini untuk menuntaskan misi-misi atau pekerjaan ilahiyah tertentu. Misi ini kebanyakan adalah untuk membimbing keturunan yang belum pantas supaya mendapatkan kehidupan yang lebih layak di bumi. Karena itulah diperlukan keterhubungan dengan leluhur agar keturunannya bisa dibantu oleh leluhur ini. Selain bimbingan, masih ada banyak hal lain yang leluhur sediakan bagi keturunannya, baik oleh leluhur yang telah meninggal atau yang moksa dan naik ke dimensi yang lebih tinggi. Inilah yang menjadi rahasia kehebatan para elit di tarekat-tarekat kebatinan barat seperti Freemason, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Apa saja sih? Yang pertama, lebih mengenali diri sendiri. Ini ada kaitannya dengan proses mengenali jati diri yang banyak dicari oleh para pejalan spiritual. Dengan memahami dan terkoneksi dengan leluhur Anda jadi makin sadar apa saja sih yang diwariskan oleh mereka kepada Anda, baik secara DNA maupun secara lingkungan. Sehingga Anda bisa memanfaatkan warisan-warisan yang bagus-bagus ini untuk mengembangkan diri dan semakin menemukan diri sejati. Makin mengenali diri sendiri, maka makin Anda mengenali jati diri Anda. Yang kedua, menjadikan keturunan lebih bijaksana. Leluhur kita sudah mengumpulkan banyak pengetahuan, sudut pandang, dan kebijaksanaan selama banyak generasi, dan ini terkandung dalam DNA mereka semua yang kita warisi. Ketika Anda masih melakukan ritual sembahyang atau puja leluhur, sebenarnya Anda sedang membuka DNA leluhur yang sudah diwariskan mereka dalam darah Anda sendiri. 3. Mendapatkan dukungan dan bimbingan. Ketika Anda sedang kesulitan, sebenarnya leluhur itu bisa membantu Anda melalui pengetahuan dan kebijaksanaan mereka. DNA mereka bisa saja membuka informasi yang Anda butuhkan untuk melewati kesulitan-kesulitan Anda. Selebihnya, bagi leluhur yang dimensinya sudah lebih tinggi dari Anda, mereka bisa membimbing Anda melalui intuisi atau mimpi selama Anda mau terkoneksi dengan mereka. 4. Menuntaskan tujuan atau misi antar generasi. Kita adalah manusia yang peradabannya terus bertumbuh. Seringkali leluhur tidak sempat menuntaskan misi-misi mulia mereka selama hidup. Misi ini biasanya diteruskan oleh keturunannya melalui bimbingan mereka dari DNA maupun dari bisikan alam bawah sadar berupa ilham atau intuisi. Dan misi ini biasanya bersifat mulia karena sesuai dengan hukum alam atau tujuan ilahiyah manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. 5. Penyembuhan trauma atau luka antar generasi. Disukai atau tidak, kadang kita mewarisi luka atau trauma genetik yang tertanam kuat dalam DNA kita. Inilah yang disebut sebagai karma leluhur atau trauma antar generasi. Terhubung dengan leluhur yang agung bisa membantu kalian mengidentifikasi dan menyembuhkan luka dan trauma-trauma tersebut. 6. Pemberdayaan diri. Banyak orang yang merasakan perubahan positif setelah mereka terhubung dengan leluhur mereka. Perubahan positif ini diantaranya adalah adanya lonjakan rasa percaya diri, munculnya bakat-bakat baru yang tidak disadari sebelumnya, peningkatan sikap optimisme, cepat mempelajari hal baru yang tergolong rumit, dan bisa menggali lebih banyak lagi potensi dalam diri. 7. Perlindungan dan berkat. Banyak cerita dari orang-orang Cina, Hindu, Buddha, dan para penghayat kepercayaan atau anggota tarekat kebatinan yang menyatakan ketika mereka terhubung kembali dengan leluhurnya, bagaimanapun juga mereka seperti mendapatkan perlindungan secara energi dan spiritual dari leluhur mereka yang agung. Leluhur agung selalu ingin membantu keturunannya dan melindungi mereka agar selamat dan semakin baik di dunia. 8. Jendela menuju keabadian. Sampai sekarang, konsep keabadian masih menjadi kontroversi. Mayoritas manusia di dunia ini meyakini tidak ada yang abadi kecuali Tuhan atau Sang Sumber itu sendiri. Manusia dikatakan hidup abadi adalah jika ia berhasil moksa atau pulang ke Sang Sumber dalam kondisi telah terbebaskan sepenuhnya dari segala ikatan atau kemelekatan duniawi. Untuk bisa mengalami hal ini, maka diperlukan pembelajaran kehidupan dan pembelajaran spiritual yang tidak sebentar, bahkan tidak akan cukup waktunya jika hanya mengandalkan
asalkan satu kali masa kehidupan. Tapi pengalaman dan kebijaksanaan leluhur terdahulu sudah mereka wariskan ke dalam DNA kita dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan yang sekarang. Itulah kenapa banyak keturunannya yang menjadi lebih dekat dengan kemanunggalan ilahi atau lebih dekat dengan Tuhannya ketika mereka sudah terkoneksi kembali dengan leluhur mereka masing-masing. Terkoneksi dengan leluhur ini memang sangat penting, karena ketika kita terhubung dengan mereka, kita tidak hanya menjadi sadar tentang jati diri kita siapa, tapi kita juga mendapatkan jalan pintas untuk pemberdayaan diri dengan cara memanfaatkan keilmuan, potensi, dan kebijaksanaan yang sudah mereka kumpulkan semasa hidup mereka tanpa perlu kita pelajari dari nol lagi. Inilah kunci kesuksesan peradaban-peradaban besar sepanjang sejarah. Tahun 2024 dan seterusnya sedang terjadi penuntasan karma besar-besaran. Jika Anda terlahir dari keluarga yang mengalami banyak kasus KDRT, banyak terjadi perselingkuhan dan perceraian dalam keluarga, mengalami kemiskinan generatif, dan banyak anggota keluarga yang terjebak dalam hubungan toksik dengan pasangan, lalu Anda merasa ini ada sesuatu yang salah dalam garis keluarga dan merasa harus memperbaikinya, maka bisa jadi Anda adalah yang terpilih untuk menghentikan karma-karma leluhur ini. Ketika Anda berhasil menghentikan siklus karma leluhur ini, maka Anda tidak hanya menyelamatkan generasi selanjutnya, tapi Anda juga bisa meningkatkan kesadaran spiritual dan semakin mengenali diri sejati. Anda juga semakin mudah mengakses ilmu dan bakat leluhur lainnya yang sangat powerful, yang selama ini tertutup oleh karma-karma. Jika kalian punya panggilan yang sama untuk memutuskan siklus karma leluhur dalam keluarga dan kembali kepada leluhur kalian yang suci dan agung, maka online kelas ini cocok untuk Anda ikuti. Di online kelas besok, kita akan belajar mengidentifikasi dan menghentikan pola karma leluhur dalam keluarga, menyembuhkan trauma antar generasi, dan mengakses DNA leluhur agung yang belum terbuka. Sayangnya online kelas ini belum tentu saya buka kembali. Jadi mumpung ada, daftarkan diri kalian sekarang karena seat sangat terbatas. Cek deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya.